Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Hendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenembang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa.
Dalam seri yang pertama ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Iwan Dahlan sebagai Mahisa Branjangan, Eli Panca sebagai Ken Ratus, dan pembawa cerita, Asdi Suhas. Dengan yang selama ia kenal sebagai ayahnya Ki Ageng Pesanggaran, dan yang terakhir adalah orang yang memberitahu siapa dia sebenarnya. Kau sangat merindukan dapat bertemu dengan kedua orang tuamu. Rindu? Tidak. Aku hanya ingin menemuinya. Dan ingin bertanya, mengapa mereka telah mencampakkan aku begitu nistanya? Mengapa tidak kau cari alasannya? Mengapa ayah dan ibumu sampai tidak merawatmu? Mungkin mereka sangat terpaksa menyerahkanmu kepada Ki Ageng Pesanggaran. Mungkin ayah dan ibumu punya alasan tertentu yang mungkin justru sangat baik untuk perkembangan kehidupanmu. Bukankah pada kenyataannya kau berada di dalam asuhan orang lain yang justru sangat melimpahimu dengan kasih sayang? Tidak. Aku tidak merasa bangga mendapat kesempatan mengecap kehidupan di dunia ini. Aku justru tidak mengerti mengapa aku harus mengalami perjalanan hidup seperti ini. Maksudmu? Aku tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Aku tidak menghendaki dan menginginkannya. Tetapi mengapa setelah aku mereka lahirkan, mereka ingkar akan tanggung jawabnya kepada anak yang telah dilahirkannya? Aku membayangkan sesuatu yang sangat memuakkan. Jangan-jangan aku terlahir dari permainan asmara yang tidak direstui oleh para dewa-dewa. Kau telah diracuni angan-anganmu sendiri. Ayahmu, Rahastri? Ayah tengah membersihkan diri di Pakiwan, Bi. Apakah kau melihat eyangmu? Tidak. Kulihat pintu kamarnya masih tertutup. Kalau Paman Haryo Panumping? Paman Haryo Panumping ada di Sanggar Kanuragan. Rahastri, Ya, kau ikut aku. Mari kita temui Paman Haryo Panumping. baik, Bi. Paman? Ada apa, Kensiwi? Maaf, Paman. Aku ingin bertanya soal ayah. Ayahmu telah pergi, Kensiwi. Jadi, benar ayah telah pergi? Benarkah itu? Kenapa ayah tidak memberitahu aku? Kenapa, Paman? Sudahlah, Kensiwi. Jangan merasa khawatir yang terlampau berlebihan. Ayahmu tidak sedang pergi untuk sesuatu yang membahayakannya. Paman bohong. Pasti ayah pergi untuk menemui Boja Pradata yang disebut-sebut oleh Paman Paraji Gading. Pasti ayah pergi ke atas air terjun Kambang Ayun. Untuk keperluan apakah, Paman? Katakan, Paman. Katakan. Bibi. Bibi Kensiwi. Jangan menangis, Bi. Ada apa ini? Mengapa pada menangis? Ayah pergi, Kakang. Ayah pergi tanpa meninggalkan pesan apapun pada anak-anaknya. Sedangkan Paman Haryo Panumping tidak mau cerita pun. Aku tidak akan membiarkan ayahku menghadapi bahaya sendiri. Meski aku belum tahu di mana letak Kambang Ayun, aku akan mencarinya. Aku benar-benar berada di simpang jalan Mahisa Branjangan. Apakah kau juga akan memaksaku? Aku bisa memaklumi, Paman. Namun, aku mempunyai pendirian seperti adikku. Sebaiknya aku menyusul ayah. Firasatku mengatakan, ayah tengah menghadapi bahaya di tempat yang bernama Kambang Ayun. Itu bisa aku mengerti dengan keputusan ayah, yang tiba-tiba ingin mundur dari perguruan. Maaf, Paman. Perguruan Pesanggaran sekarang sepenuhnya berada di tangan Paman. Silakan Paman mengatur dan memimpinnya. Rahastri, mari kita pulang.
Sungai ini dingin, tetapi rasanya menyegarkan sekali. Pinaka Swasti Ratu yang sedang mandi di sungai sama sekali tidak menyadari ada seseorang yang mengendap-endap, bahkan berhasil mengambil pakaiannya. Sedemikian terlenanya dia dengan sejuknya air sungai. Gadis itu tidak menyadari bahwa keindahan tubuhnya telah membuat lelaki itu mabuk kepayang. Gadis itu terkejut bukan kepalang ketika akhirnya dia mengetahui ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Kurang ajar. Siapa kau? Mengapa kau membenamkan diri ke dalam air, Cahayu? Kau tidak akan kehilangan secuil pun dari tubuhmu kalau kau tetap memamerkannya kepadaku. Para setan alas, pergi kau! Pergi? Jangan. Bagaimana kalau aku ikut mandi saja? Kurang ajar, pergi kau! Sayang sekali, Cahayu. Aku sudah kebacut kasmaran dengan keayuanmu, kecantikan tubuhmu. Sayang dan mubazir sekali kalau kecantikan itu tidak dinikmati. Jadi, ada kawanmu di sekitar sini. Suruh dia datang ke sini, biar aku hajar dan aku ikat. Agar dia dapat melihat bagaimana aku berenang bersamamu. Kameswara yang sedang tidur-tiduran di atas rumput mendengar teriakan Pinaka Swasti Ratu. Panca inderanya yang terlatih membuat pemuda itu begitu sigap dan segera melompat mendekati sungai di mana Pinaka Swasti Ratu sedang kalang kabut menghadapi pemuda berandalan yang memperhatikan tubuhnya terus-menerus sambil tertawa-tawa. Kurang ajar. Siapa kau? Hah? Berani-beraninya mengintip orang mandi. Tidak tahu malu. Terimalah ini. Kau tidak apa-apa, Pinaka? Jangan melihat ke arahku. Ah. Kalau kau berani melihat, aku akan menganggapmu kau sama dengan orang itu. Maaf, Pinaka. Aku lupa bahwa kau tidak mengenakan pakaian. Baiklah, aku akan kembali ke tempatku menunggu. Tunggu, kau harus mengambilkan pakaianku dulu. Bukankah itu berarti... Jangan bingung, Kameswara. Kau berjalan mundur dan pejamkan matamu. Kameswara mengambilkan pakaian Pinaka Swasti Ratu, kemudian menyerahkannya dengan berpaling dan memejamkan matanya. Setelah Kameswara pergi, gadis itu segera mengenakan pakaiannya. Laki-laki hidung belang, tidak tahu diri, bikin susah saja. Kemampuannya tidak seberapa, tapi sok tahu. Dasar tidak berpendidikan. Orang itu masih pingsan. Dia tidak mendengar apa yang kau umpatkan. Andai kata aku sedang berpakaian lengkap, orang itu tidak akan sempat mengobrol ucap. Aku tidak perlu minta tolong kepadamu, Kameswara. Orang ini telah berani mengintip aku mandi. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membuatnya jerah. Ia harus mendapatkan pelajaran yang setimpal. Hei, mau kemana kau? Mencari daun talas. Tidak beberapa lama kemudian, Pinaka Swasti Ratu kembali sambil membawa air yang dibungkus dengan daun talas. Kameswara melihatnya dengan terheran-heran. Bagus. Jangan terlalu lama kau tidur, Kisanak. Kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau lakukan. Dadaku sakit. Aduh. Dadamu sakit? Aku tidak keberatan untuk menambahnya agar lebih sakit lagi. Nah, terimalah. Orang itu menggelepar-gelepar kesakitan.
Ia meraung-raung karena dadanya yang bidang penuh bulu-bulu itu ditekan gadis itu dengan sekeras-kerasnya. Jawab pertanyaanku dengan sejujurnya. Baik. Siapa namamu? Aku. Cepat. Namaku Mondro Gini. Siapa kau sebenarnya? Aku salah seorang perampok yang menamakan diri Serigala dari Padang Karautan. Ternyata kau begundal tengik. Kenapa kau berkeliaran sampai sejauh ini? Bukankah Padang Karautan jauh dari sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak melakukan apa-apa. Bohong. Apa kau sering mengintip orang mandi? Tidak. Baru kali ini aku melakukannya. Baru kali ini? Tidak. Maksudku 2 kali. Ya, 2 kali. Bukan. 3 kali. Ya, Benar. 3 kali. Benar. Jangan. Aku akan mengaku dengan sejujurnya. Aku sering sekali melakukannya. Bahkan bukan sekedar mengintip, tetapi memaksa mandi bersamanya. Kau nodai banyak gadis dan kau rusak rumah tangga orang? Iya. Bagus. Aku suka dengan jawaban itu. Dengan cepat sekali, gadis itu mencabut pisaunya dan ditusukkannya pada kelamin lelaki yang terlentang di hadapannya itu. Orang itu menjerit-jerit kesakitan. Pergi kau begundal tengik. Sebelum berubah pikiran justru ingin membunuhmu. Ayo cepat pergi. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.